Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 7.45, kita mulai aja. Mungkin sebelum dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Selamat malam, Mas Mbak, teman-teman. Selamat datang di MBB Persiapan EAS untuk mata kuliah MATFLU 2. Untuk MBB kali ini akan diajarkan oleh Mas Dilviando. Mungkin dari Mas Dilviando udah siap, Mas? Halo. Sudah. Oh, atau sebelum kita mulai, ada baiknya kita absensi dulu. Mungkin Mas Dimas boleh kirim absensinya ya. Oke, langsung aja Mas Delviando, monggo Mas. Oke. Ya. Jadi aku mau langsung aja bahas soal dua jenis EAS yang tahunku kemarin yang pas online awal corona itu sama tahun sebelumnya yang masih offline itu. Kalau yang offline tuh jadi ini sih. Ini tahun 2018. This meeting is being recorded. 2018-2019. Terus yang online ini paling kalau nanti waktu aku prioritasin yang ini dulu aja sih. Soalnya ini katanya nggak diajarin sama dosen. Kalau aku dulu nggak diajarin ini. Yang ini mungkin sama-sama kayak soal yang tadi yang ini 2018-2019. Nah, jadi langsung mulai ya. Ini kan disuruh nyari ketebalan boundary layer kan, ini delta kan fungsi X. Nah, ini kalian biar hemat waktu pas nanti ujian itu buka itu sih, buku MATFLU yang halaman 436 itu. Ada nggak ya? Sorry. Nah, ini nih. Kalian buka ini ya langsung. Jadi kan ini kan ada diketahui profil kecepatan dari sebuah laminar boundary layer kan. Bla 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 ini samanya kan U per U 2Y per delta minus Y per delta dikuadratin. Nah, jadi kalau di bab 9, aku dulu diajari Pak Yogi kan, itu dikasih kayak PDF khusus kayak rumus ya, kayak rangkumannya bapaknya itu. Jadi udah hilang. Tarik. Nah, Y per delta itu sama dengan eta. Eta itu kayak ya variabel itulah. Dummy variabel. Bilang aja dummy variabel itu aja. Jadi persamaan itu bisa kalian tulis jadi sebentar aku mau Jadi aku mau ganti itu persamaan ke bentuk yang eta. Jadi
U per U besar itu sama dengan 2 kalinya screenshot aja lah. Oh ya, nanti kalau misal dari kalian ada yang ngerasa kayak jawabanku janggal atau gimana, langsung bilang aja. Ini Baik, Mas. terus ini jadi kan gini. Nah, di bukunya Pichat Fogg itu yang halaman 436, ini edisi berapa ya? Edisi 8 itu kalau velocity distribusinya itu samanya gini, berarti kan soal pertamanya kan disuruh nyari ini kan ketebalan body layer nilai delta fungsi fx, berarti ya ada variabel x-nya lah gitu gampangannya. Yang harus kalian lihat tuh yang ini, kolom ini, baris ini, ketemu ini nilai A, nilai A. Terus ya kalian masukin naik, di gimana? Bukan. 5,48 ya. Soalnya itu apa? Langsung tulis segini ya. Hilang. Hanya kan tadi kan kalau sama distribusinya gini itu berarti 5,48. Di 5,48 dikali X. Terus ini ada real number. Jadi kita harus cari real number. Diketahui kecepatannya enggak? Enggak ada kan. Nanti langsung tulis aja sih. Tulis ini. Real number itu kan kecepatan, kecepatan dikali itu panjang, terus ini, terus dibagi sama kinematik viskus. Itu kalian pakai kinematik viskus, kalian pakai dynamic berarti yang di atasnya dikali densitas dibagi dynamic. Ya ini biar cepet gini biar ringkas pakai kinematik viskus lah. Terus ini kan ini X-nya aku keluarin kan, sama-sama ada X ya, sama di numeratornya ini kan ada juga X di denumeratornya, jadi aku operasiin lagi. Terus ini begini kan, ini X pangkat 1, terus ini X dibagi X pangkat setengah, berarti sisanya tinggal akar X. Nah ini ya, akar X ini yang buat soal 1A. Nah, buat 1B itu dengan geser laminar pada dindingnya. Oh ya. Darah masuk rumus sih. Bener bisa pakai rumus yang usah disediain atau kalian cari rumus singkat ikut sih di buku yang Pichat Fogg ada kok. Di yang berapa ya? Halaman 434 itu sih. Itu kan
kecepatan distribusinya sama itu 2 eta minus eta kuadrat. Nah, kalau misal besok dapat soal gitu ya hoki sih. Langsung jawab aja 2, langsung salin aja sih jawabannya kalau biar cepet. Jadi saya langsung garap soal yang lain nih. Kan ini kan masih dalam bentuk anu kan, persamaan U per U, terus ini lagi diintegralin terhadap DY kan. Biasanya tuh biar enak diintegralnya itu terhadap D eta. Jadi Y-nya tuh diganti eta. Caranya ya gini sih. Jadi nanti integralnya berubah gini. Terus kan sorry langsung di kan ini delta ini 0 ini besar ini di kalian itu kan mau diubah ke eta kan, berarti Y-nya ini harus dibagi sama delta. Kalau misal dibagi berarti harus dikali toh. Yuk. Terus jadi ini kan delta dibagi delta apa tulisan. Ini jadi D sorry DY ini ada berarti deltanya pindah ke sini karena itu semuanya konstanta sih. Jadi nggak usah nggak ikut integralin. Ini baru lagi ini satu jadi U/U-nya langsung masukin naik 2 eta. Satu dua tiga jadi kan jadi plus terus ini jadi eta mana eta nah ya terus ini kalian apa namanya kali biasa toh terus oh ya terus habis itu diintegralin gitu ya kalian turunin kalau sorry oh ya ini kan ada variabel x kan kelewatan ini kan variabel x jadi ini kalian diturunin jadi habis kalian integralin terus dikali ini terus kalian turunin di sini. Nah ini kan bakal panjang kalau misal dapat velocity profile yang kayak gini itu langsung lihat aja ini mana ya sorry ini
halaman 434. Yang ini. Ambil mana yang ini deh. Karena velocity profile-nya ya sama sih. Ya pokok Pak pinter-pinter garap aja sih, Ra. Biar nggak buang-buang waktu nanti besok pas ujian. Ini. Tinggal nanti deltanya kalian masukin naik. Kan ini ada harusan 0 soalnya itu ini mintanya itu di integral momentum di platnya di bidang datarnya. Jadi nilainya itu 0. Kalau nggak di plat ya pasti bukan 0 itu. Ini pada dinding pada dinding itu eta sama dengan 0 atau y sama dengan 0 ini. Nah, lanjut saya ke nomor 2. Nomor 2. Nah, Mas. Iya. Nah, Mas. Boleh. Ya, nomor 1 berarti itu nggak ada rumus cepatnya, Mas ya? Ibaratnya yang di buku itu contoh soalnya pas banget ya, Mas ya gitu ya? Iya. Soalnya pas banget. Terus aku kemarin lihat yang sebelum tahun ini ya juga pakai ini sih katanya. Gak ada rumus cepet sih. Jadi ya kalian harus sabar ini. Ini terus ini hasilnya angka kok. Kan integral ini terus selalu ada ada integral batasnya. Kan ini angka terus dikali ini. Dikali persamaan. Ini terus diturunin. Turunin terhadap X-nya gitu, Mas ya. Habis itu dikali rho U kuadratnya aja. Iya, gitu. Ya, makasih, Mas. Ini enggak bisa. Mas Do mau tanya. Avogar. Iki Mas, berarti kayak gini asumsinya apa, Mas? Pakai asumsi gak? Asumsinya dia itu viscous flow. Terus steady state. Biasanya ngono. Terus biasanya terus laminar flow sih dari soal ini. Dari modelan ini laminar flow gitu nih. Asumsi ini gitu. Jadi asumsi laminar flow ya bisa pakai rumus ini yang ada di tabel yang itu tadi yang aku bilang mana ya. Nah ini. Terus kalau kalian misal disuruh nyari apa nih? Ini nih. Apa saja? Slope aku namanya ini pokoknya ini. Ya langsung aja bisa lihat tabel ini sih dari velocity distribution-nya. Aku udah lupa soalnya. Sorry. Oh, oke Mas Do. Suan Mas. Avogar. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini masih inget sih. Cara garap ini. Ini bab 8. Ya, bab 8. Nah. Jadi, saya baca dulu. Jadi kan jadi kalian nih disuruh nyari itu kan pressure drop di titik 1 sama 9 gini. Sama yang diberikan oleh pada Vidal oleh Van. Jadi cara kerjanya kalian nyari pressure drop P19 yaitu terus nanti nyari dayanya itu dikali flow rate dari fluid daya yang dikali. Nah, cara nyari pressure drop itu sampai energi itu sih. Ya yang P1 bla 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 di titik 1 dikurangi P1 bla 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 di titik 9 sama dengan head loss totale. Terus kayak misal kan terus ini ada keterangan-keterangannya nih kayak datanya sama di soalnya. Nah, yang aku dapat nih dari baca cepet tuh nggak ada head loss mayornya. Yang ada cuma head loss minor semua di sini. Kecuali di titik 5 sama 6 nanti. Jadi
nentuin pressure dropnya nanti itu dari yang pertama itu dynamic head di 1 sama 9 kan diketahui nih kecepatannya sama, nanti bisa dicoret sih. Berarti nilai dari pressure dropnya nanti yang mempengaruhi itu head loss total ya. Head loss total itu ya berarti nilai dari ini KKKKK ini dikali kecepatan di titik-titik ini itu sama dengan pressure drop. Tulis saya. Ini ON. Halo? Mas, Iya. boleh minta soalnya nggak, Mas? Yang oh iya tak share deh penuh ya. Ya, mana ini? Ini bentar ya. Ini buat. Sebenarnya ada di itu sih. Bang soal. oh ya, Mas. Ini masih ingat. Bang soal mesin Ya, bang soal mesin itu. Oke, Mas. Siap. Diintipin itu. Setengah ini terus tuh panjang nih. Terus ya GST aku tulis saya sama hitungan itu. Apa asumsinya sama sih. Ini tuh nah kan tadi kan pilih mana ya ini kan ada kecepatan nih tuh karena nilainya ini sama 10,88 semua ya ini nanti hilangin aja langsung ini. Nah, nyari head loss totalnya gini. Tuh di head loss L di titik mana ya ini berarti? Di titik 2 sesuai yang ini sih. Yang kalian lihat ini yang ada apa nilai-nilainya? Di titik 2, titik 3, corner tadi, titik 2, 3, 7, terus sama 8. Jadi dikalinya tuh sama kan KV kuadrat per 2. Sorry. Berarti kan nanti nilai head loss minornya kan setengah rho kali KV kuadrat tuh kan. P-nya tuh ini. Yang udah ditulis di data-data itu. Saya pakai Excel guys. Nggak ruwet, udah lipet sih. Ini kan ke cornernya 0,2. Terus kecepatan di titik 2, V3, V7 sama V8 tuh ini 8,54 kita berapa 683 terus 7 itu berapa 2387 sama V8 16,2 row-nya berapa ini? Row-nya 1,23 bentar. Terus berarti nyari head loss minor ini HL
Ini buat yang M2. Ini HL. Tanggir. Terus ini kan samanya 0,5 kali rho dikali ini di rho dikali sorry ini bawah pangkat 2 kali ini. Ini persamaan energi sih. Satuannya itu. Ya, Newton per meter square berarti. Iya, setengah rho ini kuadrat yo. Ini yang corner, terus ada lagi yang head loss-nya gara-gara nozzle di titik 4 sama 5 nih. Tuh ya kayak yang nih head loss minor sebelumnya hitungnya nomor per 5 berarti kalau misal kayak kayak nozzle diffuser terus sudden contraction, sudden enlargement gitu, cari itu sih kecepatan yang paling besar. Soalnya misal logika nih misal ya, kalau misal bahas tentang kayak daya yang dibutuhin fan itu nilainya akibat head loss ini, kalau ngambil nilai yang paling besar berarti harusnya kalau misal kalian ngitung pakai kecepatan yang kecil ya bisa diatasi sih. Jadi kayak amannya pakai yang kecepatan yang itu besar, entah kecepatan inlet atau outletnya. Kalau misal nozzle berarti kan tujuannya kan mempercepat kecepatan outlet, jadi milih yang di titik 5 kecepatannya. P5 itu 60. Ini satuannya 60 berarti apa nozzle itu 0,25. Ini 3 nozzle dikali 0,5 dikali rho dikali ini pangkat 2. Ya, Mas tadi kecepatannya dipilih yang apa, Mas? Sorry, Mas. Yang paling besar kan, misal kayak nozzle diffuser kan ada kecepatan inlet sama outlet. Itu kamu pilih yang paling besar. Gitu. Oke, Mas. Ya, terus Berarti V4-nya nggak usah diisi, Mas? Nggak usah. Oke. Itu sih aku dapet pas dulu diajari sama Pak Yogi sih. Oke, makasih, Kan Mas. ya, samanya kan kayak itu karo V kuadrat satu doang kan, jadi ya pilih yang paling besar gitu sih. Sekarang head loss-nya dari Per G bukan, Mas? Apa? Per G juga bukan? Kalau kamu bagi gitu nih satuannya bukan energi sih, kayak kamu misal bagi rho itu nih nyari head yang kilometer dulu, satuannya meter. Oh, yang milimeter H2O yang gitu tuh, Mas? Iya, kayak milimeter H2O ya, terus Hg dan sebagainya gitu sih. Oh, berarti nggak usah dibagi. Mana ya? Dokumen.
Nah, ini sih. Ini sih, kalau misal ini, kalau kalian bagi game apa dynamic head-nya bagi G, bagi row G, jatuhnya bagi row G. Tapi kalau di rumus tinggal G doang, jadinya L. Kalau misal energi itu ini sih, ini negatif satuan massa. Kalau normalnya ya nggak ada di, ya normalnya ya setengah row V kuadrat per, ya setengah row V kuadrat itu. Nggak ada, P2-nya nggak dibagi row. Gitu. Ya, ini terus. Terus class screen. Class screen tuh di 4. V4 tuh 683. Class screen-nya itu 4. Ini terus tinggal yang ini, diffuser di mana ya? Oh, 5 ya. Oke. Beneran. Kepada diffuser itu kan yang dari kecil ke gede kan kuncinya. Kan ada 1, 2, terus di 3, terus sama 8. Kalian cari yang paling gede sih. Tuh. Nah, nih cepetan di 8. Nggak apa sih. Tuh. 667 nggak, Mas? 67. Oh iya, 67 diffuser ding. Sorry. Oh ya, pakai yang V7. V6. V6. Makasih. Sebenarnya mau apa detail ya kalian itu misal satu sih, kayak misal apa diffuser di sini itu pakai nggak lengkap datanya yo. Kan harusnya kan kecepatan paling gede di inletnya, tapi nggak ada datanya ding. Ya udah ya bener itu aja. Ya nggak ada datanya di inlet. Yang sini nggak ada datanya. Pakai 8 itu yo bisa tapi panjang ini. Gini yang biar cepet. 5,5 kali. Oh iya, aku tulis. Hmm, 5,5 ya ini gede. Nah terus ini kan tinggal yang ini, tinggal apa nyari head loss yang di sini ya, kan udah ketahui ini pressure dropnya kan 450 PA karena ini kelihatannya nah ini nih karena anggap aja ini angka 5 sama 6 ya, 19 ini 5, 6. Nah, nilai pressure drop di titik 5 kan 6 itu nilai head loss yang di ini section, di tes sectionnya ini. Karena ya sama kecepatannya ya 5 kecepatannya sama. Jadi ini bisa kalian coret lah. Terus ketinggian sama, dianggap sama semua sih kalau ini nih. Jadi ya itu tinggal head loss totalnya itu nilainya dari 650 Pascal. Di LM
cross section itu 650 ini gede. Gimana tadi Mas? Kenapa? Izin tanya Mas ya. Tadi gimana? Kenapa tadi total pressure drop-nya juga Oh, ditambah yang dengan head loss-nya? 56 tadi yo. Kan ini sampai energinya kan gini kan. Anggap aja ini titik 5 sama titik 6 lah. Ini titik 5, satu ini titik 5, yang sebenarnya titik 6. Terus loss total. Nah, gara-gara pas drop kan P5 kurangi P6. Jadi nilai P5 kurangi P6 itu sama dengan 650 Pascal. Plus ada keterangan ada data kalau kecepatan di titik 5 sama 6 itu sama. Berarti ini kan secoret berarti ini. Yang dynamic head titik 5 sama dynamic head. Dynamic itu di titik 6 kan sama nih, coret aja. Tinggal B1 kurangi P5 kurangi P6 sama dengan nilai head totalnya itu. Terus karena jadi udah diketahui head loss total ini ya, head loss total dari fluida itu ngalir dari 1 ke 9 itu sebesar 8 ribuan ya 8 ribuan ya 8.000 Pascal. Jadi ini jawaban yang A. Ini buat jawaban A. Ini jawaban A. Terus ini yang B. Nilai daya itu dapatnya dari pressure drop dikali flow rate. Nah, flow rate-nya sendiri itu kan kalian udah tahu penampang kali kecepatan. Ini nilainya bakal sama. Saya nggak percaya, coba aneh sih. Coba ya. 325 kali 6,3 jadi 22 ya 22 lah 22,2 gitu ya. Ini, terus ini aku nyoba lokasi 1 ya 04 dikali 1088 oh iya ya mirip 22,19 gitu ya. Di itu power flow rate berapa 8.007 gimana dikali berapa 22,97 meter kubik per second sama dengan bla 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 bla. Nah, ini yang buat B. Terus udah kelar nih. Mas, iya ya. saya sebenarnya masih bingung Mas yang A Mas. Itu kan tadi bahasnya pressure drop-nya 56 nih. Kenapa bisa 19 habis itu disamain jadi 19? Oh bisa. Itu maksudnya apa ya? Aku Mas nulis rumus ini. Iya. Ini. Apa Mas ya ngerepotin? Enggak usah nih. Jadi kalau sampai energi titik 5 sama 6 tuh gini. Nah, kan tahu nih. Aku ubah lagi ya Nuni ya. Struktur itu. 5 6 plus setengah rho bla 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 dikali bla 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 kali V
square 5 minus V square 6. Nah, ini kan sama nilai nih. V5 square. Itu 0 Iya. berarti, Mas. Tuh, tadi kan 0. Sama dengan head loss total. Berarti kan dari data ini kan P5, P6 kan diketahui pressure drop-nya. Ini 650 Pascal. Berarti nilainya kan HLT ini sama dengan 650 Pascal gitu. Terus angka ini dimasukin ke nih, yang buat ngejumlahin, yang buat nentuin nilai head loss total dari ini. Apa ya? Ya ini Texas. Wind tunnel dari wind tunnel ini. Ini ada head loss di jumlah semua ketemu nilai dari pressure drop 1 sama 9. Karena 1 ya gitu. Karena ya berarti tadi yang pressure drop 56 itu untuk nyari head loss-nya 56 gitu ya, Mas ya? Iya, nilai head loss test section ya kan. Fluidanya kan ngalir dari 1 ke 9 ini kan. Ngalir gini. Nah, setiap kali kan ada head loss-nya, itu kudu dicari. Kudu dicari per section-nya. Ada ini kan diffuser ada 5 kan. Ini diffusernya kan kayak yang ini. 5 kali ini. Terus elbow yang ini. Terus ya, terus nozzle ini di 5. Iya ini, terus screen ini yang tadi diffuser test section yang 650 tadi dijumlah temu ya head loss total atau nilai pressure drop terus dikali flow rate ketemu daya fan gitu. Oke. Masih, Mas. Berarti pressure drop 1 sampai 9 kan yang head loss total dari 1 sampai 9 itu kan, Mas? Iya. Kalau misal kecepatannya sama lo ya, lek kecepatannya beda, ya itu nanti ini nggak boleh dicoret. Oh, iya. Ini aku ilangin gara-gara kecepatannya sama. Ini doang. Sama besok, Mas. Yo. Ini nomor 3. Nah, itu kalian disuruh nyari ini. Mas, sorry Mas, yang nomor 2 tadi head loss yang satunya berapa, Mas? Head loss 1 mesti ini. Diffuser. Itu diffuser. Jadi ikut ini 5 kali ini. Aku milih kecepatan yang 60 pertama, ya tadi itu aku dulu diajari kalau suruh milih kecepatan yang paling tinggi, biar kalau misal itu berhubungan daya, berarti bisa mengatasi yang, misal kamu desainnya pakai angka kecil, sama kan diffuser kan di kecepatan tinggi kan ada di inletnya. Nggak semua inlet di diffuser ini ada datanya itu sih. Jadi aku kalian nanti main cepet aja sih, bikin 60 ini. 10. Masukin ke top sama head loss minor gitu. Itu kan diffusernya ada 5 titik tuh, Mas. Apakah itu 60-nya dikali 5 lagi apa 60 itu udah nyangkupin semuanya, Mas? 60 ini kayak apa ya? Kayak misal buat ngedesain gitu kan, misal desain fan-nya gitu. Aku pakai kecepatan 60 buat ngedefine head loss di diffuser ya. Karena yang pertama tadi kalau misal berhubungan sama kayak apa ya, yang kayak ada inlet outlet kayak diffuser, nozzle, itu kan milih kecepatannya paling tinggi. Jadi aku milih kecepatan paling tinggi. Terus kalau misal di tiap titik sini ada kayak data kecepatannya, ya kalian hitungin satu-satu berarti. Hitungin satu-satu, misal 1, 2, 3 di sini. 3 data kecepatan. Berarti ya nanti kalian 0,6 dikali itu, masukin rumus ke head loss minor, tapi kecepatannya diganti kecepatan yang di titik sini. Di sini. Berarti kan itu perbandingannya 1, 2 sama 6, 7 berarti, Mas ya? Hah? 1, 2. Ya kan, yang inletnya kan yang ditahuin 1 ke 2 kan satunya tahu. 6 ke 7 namanya tahu. Itu nggak dibandingin dulu, Mas? Apa langsung bandingin kecepatan 1, 2 sama 6, 7 tuh yang 6, 7 itu lebih gede, jadinya pakai 6, 7 kayak gitu? Iya gitu ya, aku gitu. Aku gitu nangkep. Aku gitu sih, dulu nangkep pas ya gimana ya.
Nah ini KLM ini aku dapat dari Pak Yogi sih ini. Tak percaya ya sih. Oh, berarti Mas mastiin. Berarti nanti apa namanya ketika diffuser nanti pakai kecepatan yang paling tinggi itu udah kayak apa namanya? Nggak, yang lain yang lebih kecil tuh nggak usah dihitung gitu Mas. Gitu Mas. Iya, nggak apa-apa sih, kamu mau hitung sih. Jadi lah hitung berarti ini cuma kali 4, kali berapa kali? 1, 2, 3, kali 4 aja itu. Mau hitung juga nggak apa-apa. Paling biasanya dosen tuh nggak lihat hasil banget sih. Kayak mau dapet A apa B1 yo, dia lihat hasil juga. Mau gini ya juga nggak apa-apa. Ini aku anggap apa ya? Soalnya ini 5 buah diffuser ya, wis anggap dia itu aja ngambil 60. Jadi 60-nya nggak dikali 5 gitu Mas harusnya. Ini, Kan 5 buah. aku kali 5. Udah kali 5. Oke. Itu Makasih aja. Mas. Jadi, oke. Diambil 60 tuh gara-gara ini kan Mas. Antisipasi dayanya kan Mas. Iya gitu. Anggapannya gitu. Ya jatuhnya over design sih, tapi setidaknya aman gitu. Mau detail, yo itu ngisi satu-satu. Tapi ujian kan ada waktu nih ya gitu deh. Ya Mas, ada cek Mas. Oh iya, lo lagi kada cek sih bahasa Indonesia ini yo. Nah nih, Ata maksud Mas. Dia punya cek. Nah, bahasa Inggris ini ya aku gak munafik sih. Pasti kalian ada punya cek lah. Bisa kalian cari sih. Jadi 1,8 inch. Oh iya. Pertama tuh bikin skematik diagram dari top. Yo gini sih. Dari nggak kalian gambar ulang aja sih di sini. Itu satu. Terus bikin kontrol volume. Bentar. Aku gambar nih. Gini. Jadi kalian punya nggak bisa. Oh, iya. Kembali diagram atau meminta bangunan yang Mas nanti boleh minta Excel-nya Mas ya. Oh iya tak sharein deh. Ini pipane. Kayak gini pipane lah. Jangan deh, yang ini. Ini pipane. Terus itu 8 inch. Ya kalian nanti gambar logo itu sih, gambar logo diameter lah. Gambar logo diameter yang bener itu. Buat yang ya ini aku agak bisa lah ya. Terus ini orifice-nya. Terus ini tambahin lagi di apa? 1,8 inch. Ya 1,8 inch di sini. Bla bla bla. Terus itu bikin ini namanya apa? Yang control volume itu lupa, nggak sih putus-putus. Nah, terus ya aku udah bingung sih nomor 3 ini. Soalnya jarang-jarang Macflu minta ini.
Schematic diagram belum. Nah, arah terus gambarnya arah aliran. Oh ya. Misal gambar arah aliran. Dulu gambar alirannya gini. Ini misalnya gambar aliran. Terus gambari gini. Ini yang uniform flow. Ini vena kontraktanya. Ini ya gini. Terus ini gambar di vortex. Gambar vortex. Ini streamline-nya. Ya, ini. Pokoknya gini. Nah, ini. Kalau ini B. Nah, 3B ini ngitung apa sih? Oh, pressure perbedaan tekanan. Ya. Jadi kalian nyari Reynolds dulu. Nah, Reynolds itu dari ini ada kecepatan 0,7. Ini water itu berarti rho-nya anggapnya 999 km/meter kubik. Buat properties kayak properties kayak dynamic viscous itu bisa kalian cari deh apa ya, tabel juga sih nih apa ya ini ambil nilainya lah buat 25 derajat ini. Warna summary sih masih aktif. Model numbernya belum bentar. Ini oh iya, ini satu ini beda loh. Satu ini nggak sama ini loh. Beda. Tapi ini kayak dimensionless kan. Yang ini cubic feet per second nih diubah dulu ke apa namanya? Itu ke meter cubic second. Di berapa ini? 0,7 ya sih. 0,7. Terus apa yang kita ambil lagi? Oh, dari kecepatan nih kan. Pipa nih. Kan ini lihat grafik ini kan R ini kan rho VD, huruf D besar. D besar kan jadi nunjukin di ini diameter pipa, bukan diameter orifice. Tadi diameter pipa ini kan 1,8 inch. 3 inch. 3 inch itu
sekitar 0,0254 meter. Berarti diameter 3 kali 0,0254 nih, meter. 25 cm itu 2,5 cm itu ya di RED ZC. Ini turret dibagi P per 4 P per 4 di tanggal 2 nih pipe kok apa sih V di P per 4 ya RED ini kan rho P D dibagi mu. Nah, yang gede jir. Itu berapa ya? 300 itu apa ya, 371. Berarti 10⁵ lah. 10⁵. Beta ini rasio apa? D tuh. Berapa? D kecil ya. 1,8 meter. Betanya di kecil per D 0,6. Wah, enak nih. 0,5 di sini. Ya, nggak sini lah. Ya, ini 0,661 ya, 0,61 ini apa itu ya? CD kan sih? Ya, CD. Oh, coefficient discharge saya. 0,61. Nah, koefisien discharge itu persamaannya aku lupa. Oh ini. Oh ini. Jadi itu M actual sama dengan CD kali throat ya throat. Kita nih kalian deh dapat pas itu praktikum sih. Terus 2 row buat actual itu gini kan diketahui ini kan mana ya, kalian diketahui ini flow rate-nya. Nah, buat mass flow itu nilainya itu flow rate dikali density dari fluidanya. Berarti lah kan kalian tahu flow rate-nya dan tahu itu ya itu anggapnya flow rate actual lah karena nggak punya data lebih. Jadi ini flow rate kali rho. Nah ini mass flow-nya. Terus tugas kita buat nyari ini P1 P2.
Jadi persamaannya iya kan, disuruh nyari ya pressure difference dari ini. Berarti itu sama dengan ini jadi gini, 1/2 rho kena rho 1/2 rho ya MH-nya di ini pangkat 2 terus ini dikuadratin. Oh iya, dikuadratin. Nah, ya ini masukin sini lah. Kalian udah tahu rho, tahu MX2, tahu ini, tahu JD-nya di 0,61. Arthroth itu luas bolongan orifice-nya. Ini luas bolongan ini 1,8. Nah, itu berapa ya? Ya, hitung sendirian di. Pokoknya pakai diameter itu throat-nya. Kelar yang 3B terus nomor 4. Mana 4 ini 4. 4. Nomor soalnya itu lembar logo himpunan HMM yang dipesan pasang pada bla bla. Maka estimasikan kayak drag. Oh ya, fiction drag. Jadi itu kalau misal ya misal ada flat gitu ya. Flat apa? Bidang-bidang tipis itu ada 2 jenis drag biasanya. Ada pressure drag sama friction drag. Kalau pressure drag itu flat plate-nya itu bentuknya gini, dihantam dari udara sini, ini udara. Kalau friction tuh yang gini, udaranya di sini, di atas sini. Terus gimana sih Mas? Pressure apa? sama friction? Oh ini, kalau friction drag itu flat plate-nya itu ditidurin, terus alirannya itu sesumbaksi lah berarti sesumbaksi yang ini. Ini rasanya share screen-nya masih ini Mas. Oh, oke. Ini gambarin gini. Budari minta digambar Mas itu. Ini nih kalau lagi pakai kesempatannya. Nah, ini kalau fiction drag itu kayak gini. Buang. Ini friction drag. Kalau pressure drag itu gini. Nah, dia udaranya gini. Udaranya gini sih. Kok ini malah. Ini ada wick. Ini spasi. Sini ini ada boundary layer-nya. Di sana gimana ya? Ya gitu deh. Ada drag di sini, ada spasi di sini. Karena GP dan sebagainya. Kembali lagi ke soal. Ini nyari apa? Oh, nyari kayak drag. Itu berarti kan dari nilai CD. Nah, CD itu ini. CD.
titik di atas sih. Nah, CD itu dari pokoknya ada kayak CD apa coefficient drag, CP coefficient itu pressure sama CL itu mesti gini sih. Nilai itu F iya drag force atau drag force dibagi tengah rho V pangkat 2 dikali itu luasan itu weighted area ya weighted area yang paling weighted area lah. Tadi ini dipindah ke sini kan. Ya kita cari CD nih, nyari load number dulu. Load number pakai friction berarti gini. Ini sudah ada 1,23. Katanya ada itu kan kilometer jam nggak diubah jam. Nah ini 40 44 ketemu ada dynamic viscosity nggak ya? Nggak ada ya. Oke, berarti kalian cari Andi. Kan ini tadi density 1,2 bro. Density-nya kan 1,23 ya. Cari yang mirip-mirip lah. Jadi suhu 15 derajat tadi. Ini. Nah, di RE ini REL. Kalau rel number fiction yang tadi ini plat ya gini gambarnya platnya gini, berarti nilai L-nya tuh pakai yang ini 9 meter. Kalau misal pressure drag pakai yang pakai yang lebar ya. Rho V L D demi viskus kira tua bentar ini hubungan per jam bener ini berapa sih tua ke 46 368 10/8 di sini. Tadi turbulen kan ya? Iya nggak sih? 10/8 nggak sih? Itu Reynolds-nya mas ya? Iya, Reynolds. Iya, Ya. 10/8 lah. Turbulen mas. Iya. 8 kalian tarik garis yang lubruk ini bulan bond layer, tarik ke sini ya anggapnya 0,02 lah, temu CD-nya 0,02, terus Rho-nya tahu, P-nya ya tahu 40 itu 40 km per jam atau 144 meter per second. hanya itu ini nih 9 kali 2,5 ya itu hitung ya saya hitung sendiri, ketemu FD-nya CD kali ini.
Ini nomor 4. Terus, oh iya, kan ini selesai nih. Yang satu lagi deh. Satu lagi yang mungkin bakal keluar besok sih. Soalnya kalian ya online, dan aku dulu ya online keluar soal ini. Nah, soal ini nih. Jadi ini, pertama jawabanku nggak tahu kemana. Pas dulu ujian hilang soalnya. Dan aku dapat jawaban dari temen. Dan temenku juga belum bisa jelasin full jawabannya. Jadi jatuhnya kayak aku ngasih bacoman aja sih, misal kalian dapet soal kayak gini, kayak steps yang harus kalian lakuin. Saya fileku hilang sih yang pas saya Macflu ini. Nah, yang pertama, jadi ini itu Photoshop digunakan mengukurkan bla 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 bla, ini kan cirinya tebal boundary layer displacement dan anu. Tapi di soal ini nggak diketahui namanya itu velocity distribution, yang U kecil per U besar sama dengan bla bla, sama dengan Y per delta dan sebagainya gitu. Nah, yang pertama yang harus dilakuin ya yang pasti itu suruh nyari velocity distribution U per U besar dari data ini. Aku Excel. Asik. Mana ya? Ini Y, ini H, masih MM. Nggak tulis masih mungkin. Sih, tulis semua nih. Lalu mas 4,3, 4,4, 10,7, 15, keduanya. Hanya tuh 41 data ya. Tuh 4, 6, 7, 9, 12. Tua tuh 4, 6, 7, 9, 12 sih. Oh, ya. Nah, terus kan ini yang udah tanya ini. Yang harus dilakuin itu pertama nyari itu tebal boundary layer. Tebal boundary layer itu bisa kalian cari di nilai ketinggian Y ini gimana, nilai U kecil itu hampir atau sama lah sama kayak nilai U besar. Nah, ini kan aku ambil 26,8 aja ya. Soalnya kalau misal 23,6, 40,5 ke 41 tuh hitungannya masih jauh sih. Masih ada 0,5. Ya kalau misal 40,999 berapa itu ya masih ditolerir buat diambil itu sih. Boundary layer thickness. Jadi delta bintang. Boundary layer thickness itu sorry. Ini. Kalian nyari ini. Ini nyari nilai delta. Boundary layer thickness. Nah, delta bintang.
itu aku ambil di 26,8. Soalnya setelah 26,8 Y-nya ke atas itu hanya sorry Rek. Iya, Hani 41. Ini nanti dikonversi buat nyari kecepatan. Iya, buat apa? Buat ya konversi. Hitungannya bisa kalian analogiin buat kecepatan sih. Karena gini kan ya oh ya gini. Nilai dari selisih ketinggian ini manometer itu nilainya sama dengan dynamic head. Dynamic head itu yang itu setengah rho V kuadrat per G itu ya. Nilai nilai kecepatannya itu bisa kalian cari dengan manometer. Manometer juga sih? Ya pitot tube terus dibuka ke atmosfer ini. Kalian apa ya? Itu nilainya bakal sama kok. Nilai perbedaan ketinggian H sama dengan kecepatan dynamic head gitu. Apalagi ini velocity profile-nya di lurus. Velocity profile-nya di modelan lurus ini enggak kok. Streamline-nya lurus. Terus ya aku. Bentar ya. Mana ini? Hilang. Iya. Ya gini sih. Jadi kau udah ada lupa ya angka kerjanya dulu. Ini. Oh iya. Dan ini biasanya ngerjainnya kelompok sih. Kayak aku dulu. Kalau online gini. Ketemuannya, terus nyari itu nilai kecepatannya itu gini. Oh ya, ini kan CC. Kan aku dikasih tahu loh. Kan aku dikasih taunya kan sama si Dio kan sampai jam 9. Ini kalian mau lanjut apa udah 4 soal tadi cukup? Oh, masih belum ding, sorry. Oh iya. Selesaiin dulu Mas yang ini Mas. Bentar. Oh, ya wis. Jadi kan ini terus rumusnya ada di Word. Equation. Ini dari kecepatan ini. Udah lupa ya. Oh ya. Kan manometer mana di ini. Nah, manometer di hitungnya tuh berarti tekanan di sini sama ini tekanan di apa?
nih di ujung pitot tube. Kalian analisisnya itu di ujung pitot tube sini sama di sini yang dibuka ke atmosfer. Nah, yang pertama berarti ini P satunya aku taruh sini ya. Sini ya. Oh sini ya, sini. PATM plus PATM. Oke. Oke. P mana ini? P pitot. Oke, ya. Ini row-nya row beda fluida ya, sampai water. Ini row air. Sorry, ini row water. Benar. Thermometer water. Ini row air. Nah. Terus diubah lagi. Diubah lagi persamaannya. Jadi ini. Oke. Kan VATM 0 kan? Seperti kita tahu. Kok ini VATM sih? Ini air yang V yang di dalam ini. Oh, jangan V. Gua aja deh. Nah. Kan VATM kan 0 pastinya. Terus hilang. Terus ini kurangi sama ini. Nah, dengan ini. Nah, nilai ini itu oke. Nilai R ini nilai ini tuh bisa dibaca pakai manometer yang ini manometer di raw water kali tadi kali G sih ada yang nggak beres sama ini. Nah ini nggak beres ini. Oh ini nggak usah gini deh. Nah ini persamaan sih. Aku ubah tadi yang pertama-tama jadi persamaan energi kayak biasanya lah. Bernoulli. Terus lagi ini saudara ini hapus dulu. Ya, nilai yang PATM minus PB tube ini bisa dibaca pakai manometer row yang water dikali G dikali H. Nah ini. Nah, kan ada tandanya semua. Tuh. Ini hanya ini masukin satu-satu penyari U. Berarti nilai U itu gini. R sama dengan square root 2 kali row water kali G kali H kali row R. Nah, ini. Jadi harus ke define namanya row water. Sampai
9. Rho R tadi ketahui di sini ya. Ditulis saya kayak yang tadi. Yo 1,23 lah. 23. Iya, 1,23. Nah, G-nya 9,8. Satuan SI semuanya. Di V itu tadi sekian D. Sekian D. 2 kali rho water. 2 kali rho water dibagi ini. Dikali G dikali H yang udah di meter. Nah, ini 0. Oh ya kan, ini kan cepatnya sama nih. Berarti yang ini saya ditulis delta bintang atau delta doang ya. Delta doang. Delta doang. Kalau delta bintang itu gimana? Terus boundary layer displacement atau konsepnya tuh mindahin boundary layer jadi bentuk ini. Jadi yang lancip ini dipindah-pindah ke ini, tempat nembel yang di sini nunggu. Jadi kayak gini, kayak ini. Nilai delta bintang ya. Delta doang itu ya tadi yang dari sini 26,8. Delta doang. Berarti yang ini thickness ya. Yang A udah kejawab nih, 26,8. Terus boundary layer displacement thickness. Displacement thickness itu nih. Mana ya persamaannya kayak gini? Ini persamaannya. Jadi kalian nyari U per U-nya dulu. U per U-nya itu nyarinya itu tuh. Kalian harus bikin grafik logaritma dari mana ya? Oh iya ini. Oh ini kan U kecil, bukan V. U besar tadi kan 25 ini, 5476 itu. Ini U besar. U besar. Ini per U. Terus Y per delta. Oh. Kemana nih? Ini. Y per delta. Terus di logaritmakan. Nah ini aku kurang tahu mengapa di logaritmain, tapi buat itu sih. Buat nyari nilai apa ya? Kan kalau di buku kan di buku kan kayak ada eta yang itu yang Y per delta eta di pangkat n. Nah nyari n-nya itu kudu pakai yang namanya logaritma. Jadi kayak ujung-ujungnya itu log U per U itu sama dengan nilai dari log Y per delta pangkat 1 per n. Nah kalian tanya alasannya kenapa itu aku nggak tahu. Aku dulu ngerjain ini gini sih. Dan ketemu jawabannya.
Kok belum sih? Oh ya, num. Bisa ya lo. No. Bikin grafik ya. Bikin grafik, cari namanya kok gini. Nah. Dicari apa regresinya itu loh. Nah ini nih apa? Lupa. Ini kan di blog. Ya gini. Katanya enggak pakai. Nah ini. Bukan. Baru punya. Bisa nih. Nah gini. Terus. Ntar aku. Ya itu nanti kalian cari apa cara itu ya ngeluarin persamaan regresi itu ya. Aku lupa lama nggak pakai Excel, sorry. Swan game MATLAB ya. Nih cara berapa tuh? Jadi kalian cari sendiri, terus kuncinya gini sih. Kan ini ketahuan, oh bisa. Nggak, sama regresi nggak seberapa penting sih. Yang penting ini ya. Ini kan, ya Mbak jelasin ya. Gini. Kudu tuh. Lupa gini. Sorry. Persamaan regresinya menurutku nggak seberapa penting sih. Yang penting ini kalian nyari sudut slope-nya ini. Kan ini bentuk theta nih. Kayak bentuk sudut. Iya ini kan nggak tahu kenapa aku kok bisa mengungkir ini datanya. Mungkin gagal ini ku select juga sih. Ya yang penting itu sih. Yang penting kalian nemu ini garis ini, terus cariin sudut ini pakai ini tan alfa itu kan tan alfa gini. Ini. Nah, nyari super n log y per delta. Ya, gitu. Karena nanti ujuk-ujuknya gini. Ini, aku tunjukin. Siapa nih temenku?
kayak gini. Ujungnya tuh per Y per delta pangkat 1 per N. Nah, cara nyari nilainya itu dari tan alpha 1 per N. Nah, tan alpha ini, tan kan nilainya kan dari itu, depan tersamping. Apa, atau I per X lah. Jadi, misal ya, ambilin aja nilai X dulu ya gampang. X di 0,4. Jadi kamu nyari nilai Y-nya. Nah, misal, oh iya, berdua sama regresinya ya. Nah, mana ya, sama regresinya anggap aja kayak dari temanku aja. Sama regresinya itu yes. Sama regresinya sih sama dengan 0,2125 X plus 0,038. Nah, masukin aja X-nya berapa? 0,4 tadi. Ini berapa ya? Wait. .08. Ini. Kalian tahu Y-nya, tan itu sama dengan Y per X. Terus Y. Nah, ini. Y-nya kan X-nya 0,4. Ini 0,222. Oh iya, lah yang ini tuh kan kalau seper N dikali logaritma kan sama kayak ini fungsi Y per delta dikaliin dipangkat 1 per N. Untuk apa bisa nilai fungsi fungsi di dalam kurung yang log ini sama dengan dalam kurung ini dipangkat 1 per N tuh easy. Pelajaran dulu pas SMA yang ini AX log Fx sama dengan AX log Px maka ini apabila AX-nya ini ya dia bisa dibilang sama lah, harus sama AX-nya ini kan positif tuh, ini nomor 4 ya ini per N berarti kalian tahu ini. Nah, ya harus tulis eta aja ya, eta eta berapa di 1 0,222. Nah, 0,22 itu per 2 1/5 sih. Kayak kita udah punya velocity distributionnya U per U. Itu berarti kalian bisa nyari boundary layer displacement pakai integral tadi ini. Mana ini? Ini nih.
Itu ya integral sih kayak biasa. Lek mau jadiin eta berarti nanti kayak yang tadi aku jelasin pas nomor 1 itu y-nya itu ini dibagi delta, tapi jangan lupa dikali delta. Terus ini juga dibagi delta, jadi integralnya tuh dari 0 sampai 1. Kayak mana ya? Ini. Tapi itu 1 minus eta pangkat 222 d y per delta dikali delta ini 1 karena ini delta dibagi delta 1 ini 0. Delta I sama keluarin, delta I tadi itu yang mana tadi? Yang ini 0,0268 meter. Bisa mau keluarin ini jadi eta. Gimana? 0,0268 meter. Terus ini eta. Udah. Bisa mau integralin dan yowes integral kayak biasa ini ya itulah. Terus substitusiin aja ke bawah ketemu delta bintangnya. Terus ini smack ini momentum thickness itu ini. Oh iya, ya sama kayak ini, tapi integralnya lebih ribet dikali ini U per U dulu. Jadi ini eta oh ini. Eta ini dikali eta pangkat. Nah, eta. Yuk. Sekalian integralin, ini dikali dulu terus integralin dikali lagi, temu teta nih. Terus ini. Model terukur laminar turbulen. Laminar sih ini. Hitungannya kayak dari bentuknya laminar sih, turbulen kayak gini. Turbulen tuh ya bisa gini. Ini lebih. Ini jawabannya laminar kelihatan. Laminar. Bentar. Jawabannya ini. Oh ini nih. Pakai slope factor bisa. Slope factor tuh berarti itu jawabannya laminar sih pasti nih. Yang kayak laminar sih. Mana ya. Ini. Kalian bagi. Pokoknya misal nilainya ya rempet ini laminar. Itu aja. Ya wis. Itu aja sih sing bisa aku kasih buat belajar bareng ini. Belum moderator. Iya, Mas. Oh, iya. Sudah. Okay, Mas, oh iya itu. boleh minta gini ya Mas, thread di Word-nya tadi, biar bisa Oh, iya, pelajarin. Rasio, kita stop share dulu. The recording has stopped.
Ini mungkin udah selesai ya, Mas? Sudah. Mas. Ya udah. Aku share deh itu ya. Makasih, Mas. Oke. Oh ya, moderator ini. Oke, Oh ya. ini berhubung karena sudah Mas Ganda sudah selesai. Iya. Oke. Makasih Mas Delviando. Kenapa Mas agak patah-patah? Ya, Oke. agak lagi lemot internetku. Oke. Makasih Mas Delviando udah jadi tutor MBB persiapan Makflu 2. Semoga di sini teman-teman bisa manfaatkan dan belajar untuk persiapan EAS Makflu 2. Mungkin sebelum ditutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa